Ya, Darwin is comeback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih sahabat Dokcay? Balik lagi di Dokcay Channel. Tema yang akan dibahas hari ini nih, kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dokcay yang udah nge-DM langsung ke Instagram Dokcay Channel. Yang pastinya bukan saya yang ngejawab nih, nanti ada Dokcay yang bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sahabat Dokcay semua. Jadi tetap ikutin di Dokcay Channel ya. Nah, ini sekarang di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Dokcay. Wait, apa kabar Dok? Wait, social distancing, nggak boleh deket-deket. Kita harus jaga jarak. Mumpung lagi suasana corona. Jadi Corona apa sih? itu virus Dok. Nggak kenal ya, nggak tahu. Ya, dokter emang nggak tahu, Nggak tahu. tinggal di mana? Senegal. Bukan nggak tahu, udah bosen. Bosan itu kayak Bosen banget. bahasnya corona terus ya. Buka handphone, corona. WA, corona. TV, corona. Sekali-sekali Corolla gitu. Ya, mobil dong. Ya. Jadi gini Dok, jadi beberapa hari yang lalu nih banyak banget Minum dulu ah. oh iya boleh. Dokter itu. Jadi banyak banget yang nge-DM mau bertanya sama Dokcay langsung nih ke Instagram Dokcay Channel gitu. Salah satunya kenapa sih obat herbal itu lebih mahal dari obat kimia gitu Dok? Alasannya kenapa gitu? Kenapa obat herbal lebih mahal daripada obat kimia? Ini yang sering ditanyakan terus terang kepada saya, baik dari Instagram maupun pasien-pasien langsung yang datang ke klinik. Jadi kalau bicara masalah mahal murah itu relatif terus terang, ya. Pembandingnya apa dulu nih? Kalau obat herbal pembandingnya adalah obat kimia yang generik, apalagi orang sakit pakai BPJS dia nggak kerasa nih. Karena apa? Gratis kan? Gratis, obatnya BPJS. nggak bayar. Sehingga di saat datang ke sebuah klinik yang dimana dokternya ataupun tabibnya itu meresepkan obat herbal, lalu kaget dengan harga yang ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan, ya itu wajar karena selama ini mereka berobat dengan cara satu mendapatkan cover dari insurance, yang kedua mungkin selama ini obat yang diminum pun obat-obat generik yang harganya sangat murah. Tapi kalau dibandingkan dengan obat konvensional, obat kimia, banyak kok Win obat-obat di luar sana yang mahal-mahal juga, yang harganya satu butir, satu kapsul ratusan ribu, bahkan sampai ada yang sekian juta ya. Itu banyak juga gitu loh. Jadi kalau dikatakan obat herbal itu lebih mahal daripada obat kimia, ya saya nggak begitu setuju gitu loh. Tapi memang benar, jadi penjelasannya obat herbal itu cenderung lebih mahal. Yang pertama karena pastinya bahannya terbatas nih. Berbeda dengan obat kimia. Kalau obat kimia itu kan bisa diproduksi secara massal, namanya juga kimia. Tapi kalau obat herbal itu harus ditanam dulu bahannya. Contoh misalnya sambiloto, kan nggak bisa sambiloto itu dibuat, harus ditanam dulu, harus di prosesnya, ya. Dan proses-proses inilah yang pada akhirnya menjadikan obat herbal itu menjadi mahal. Yang ketiga, ada lagi yang tanya kepada saya, Dok, kenapa sih kok berobat di klinik dokter itu obat herbalnya cenderung mahal? Terus terang Win, ya, kalau bicara obat herbal di luar sana tuh banyak banget obat herbal. Mulai dari obat herbal yang sebetulnya dibuat dengan cara yang sangat-sangat tradisional. Contoh misalnya begini, lo ditawarin satu produk herbal yang katakanlah isinya sambiloto tadi. Ada 2 botol nih dengan merek yang berbeda. Yang pertama isinya 100 kapsul, yang kedua 100 kapsul. Yang pertama harganya 100.000, yang kedua harganya 1,5 juta. Lo pilih yang mana? 100.000 lah, murah. Pastinya milih yang 100.000. Padahal yang murah itu yang 1,5 juta. Kok bisa Kenapa bisa begitu? Contoh ini, saya jelaskan. Produk herbal yang murah-murah di luar sana, satu, ya, mungkin belum terdaftar dalam Badan POM. Hati-hati, ya. Yang kedua, seolah-olah itu modern, di kapsul, nggak perlu merebus-rebus. Padahal dibuat dengan cara yang tradisional. Sederhana, 1 kilo, misalnya 1 kilo daun sambiloto,
Itu dikeringin, lalu di oven, lalu dijadikan bubuk, masuk semua itu ke kapsul, 100 kapsul. Semua bahan yang ada di Sambiloto itu masuk ke kapsul. Ya, murah kan? Murah. Nah, sementara yang 1,5 juta itu dengan proses yang panjang, ya, dengan riset atau penelitian yang panjang, tidak setahun 2 tahun, bahkan ada beberapa produk yang butuh waktu puluhan tahun untuk mendapatkan formula, ya, di mana yang diambil adalah zat aktif dari Sambiloto. Ekstraknya, Dok. Ekstraknya. Ekstraknya. Bahkan hari ini sudah ada ekstrak herbal sampai generasi kelima. Canggih banget. Iya. Nah, inilah yang menjadikan proses ini menjadi mahal karena panjangnya penelitian, panjangnya proses-proses itu. Dari 1 kilo bahkan daun Sambiloto itu diambil zat aktifnya, dimasukin hanya 1 kapsul. Ya, sampai di sini paham ya? Kenapa jadi mahal? Yang kedua, efektivitas obatnya pun berlipat-lipat. Manfaatnya ya. Efektivitas bukan manfaatnya. Kalau manfaatnya sama, mungkin antara Sambiloto dan sama-sama Sambiloto kan manfaatnya sama. Iya betul. Tetapi efektivitasnya, sehingga yang ini butuh waktu. Cara kerjanya lah kalau Iya, butuh waktu 6 bulan pengobatan dengan mungkin ada side effect karena masih ada residu yang masih ada di dalam kapsul tersebut, sehingga yang nanti pada akhirnya bisa menjadi side effect terhadap organ-organ lain. Nah, sementara yang di ini, ya, bahan-bahan yang tidak dibutuhkan itu dibuang, lalu yang diambil hanya zat aktifnya saja. Inilah yang menjadikan obat herbal ini menjadi mahal. Tapi sekali lagi efektivitasnya itu berlipat-lipat. Yang ini butuh waktu 6 bulan, ini mungkin pengobatannya butuh waktu hanya 1 bulan. Sehingga saya katakan mahal atau murah itu tergantung relatif. Ya kayak mobil aja lah, Win. Sama-sama punya fungsi untuk kendaraan, tapi ada yang harganya miliaran, ada juga yang harganya hanya puluhan juta kan. Seperti itu. Gitu Win penjelasannya. Jadi obat herbal itu sebenarnya yang yang dibilang mahal itu dari riset itu, dari risetnya, penelitian, bahkan ada beberapa produk herbal yang dipakai di klinik kita ini sudah ada uji klinis, 380 rumah sakit. Ada satu produk yang menarik yang sudah saya pakai kurang lebih 12 tahun, itu untuk plak jantung. Jadi untuk menghilangkan plak-plak atau endapan-endapan yang ada di pembuluh darah jantung maupun di otak. Itu penelitiannya saja oleh perusahaan itu sampai 380 rumah sakit seluruh dunia. Banyak banget itu. Nah, inilah yang menjadikan kenapa produk ini, obat herbal ini menjadi mahal. Ada lagi cerita, kemarin beberapa bulan yang lalu saya didatangin oleh salah satu distributor obat dari Spanyol. Saya tidak perlu sebutkan mereknya apa. Waktu datang ke klinik saya, kita bincang-bincang, dia menawarkan sebuah produk untuk kanker. Untuk kanker. Saya tanya harganya berapa? Satu botol isinya kurang lebih 30 kapsul. Ya, harganya 4,5 juta. Mahal atau murah? Mahal bagi orang yang belum sakit. Betul. Tapi yang udah kena sakit kanker murah. akan menjadi murah. Betul. Tapi saya tanya lagi dong, isinya apa nih? Ternyata isinya kayu manis dan teh hijau. Oh, simpel ya, Dok ya. Kayu manis sama teh hijau. Lo kalau waktu jadi saya, andai kata lo jadi saya pada saat itu, apa yang lo pikirin? Bikin sendiri lah. Itu dia. Ngapain beli obat herbal harganya 4,5 juta, isinya hanya kayu manis sama teh hijau, harganya 4,5 juta. Lebih baik buat beli buat sendiri. Tapi ternyata, Win, kita nggak bisa buat herbal seperti itu walaupun kita tahu kandungannya sama nih. Ternyata yang mereka tawarkan salah satunya adalah riset yang begitu panjang, 25 tahun mereka melakukan riset, dan mereka punya teknologi, kalau nggak salah nama salah satu teknologinya biomolecular activation. Biomolecular activation itu menurut apa yang mereka sampaikan kepada saya, ya, itu satu teknologi yang dihak patenkan, yang punyanya perusahaan itu, di mana zat aktif anti kanker dari dua bahan tersebut itu dikuatkan 4.000 kali. Jadi kekuatannya tuh 4.000 kali. Jadi ibarat kata satu kapsul lo minum kayu manis sama teh hijau itu 1.000 kilo. Satu kapsul tuh, Dok. Iya. 1.000 kilo. Teknologi seperti inilah yang kita nggak mampu. Makanya jangan pernah memukul rata bahwa obat herbal itu semuanya mahal. Walaupun memang banyak juga yang murah.
Betul. Gitu. Tapi yang murah itu belum tentu efektif, Bu, ya, katanya. Belum tentu efektif, belum tentu baik, bahkan juga memang ada beberapa yang salah proses. Betul. Nanti kita lanjutkan lagi deh cerita. Siap. Saya mau bongkar semua. Oh, iya, Dok. Ya hati-hati dengan produk herbal di luar sana karena banyak juga yang salah proses nih. Jadi udah terjawab semua sama Dok Cai nih. Pertanyaan-pertanyaan sahabat Dok Cai yang nge-DM di Instagram Dok Cai Channel. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung masih kita tampung ya. Masih kita tampung pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dok Cai. Mau bertanya sama Dok Cai apapun boleh kita terima. Jadi gitu sahabat Dok Cai. Jadi tetap ikutin Dok Cai Channel. Kita bakal ngasih solusi-solusi tentang kesehatan yang pastinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berasumsi dan jangan asal konsumsi. Ribet ngomong.